Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Sintiawati dengan nomor NIM 2011290031 dari kelas 4A dengan mata kuliah pengembangan bahan ajar. Dosen penggampu Hendro Ade Saputra, NPD. Baiklah, saya akan membahas tentang teks yang akan saya sampaikan, yaitu teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi adalah teks eksposisi merupakan teks non-fiksi yang membuat atau menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Sebuah informasi atau pengetahuan dalam teks eksposisi disampaikan secara singkat, jelas, padat, dan akurat. Informasi atau pengetahuan tersebut harus meliputi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana berdasarkan fakta yang sebenarnya. Teks eksposisi berisi informasi atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh penulis. Teks eksposisi menurut para ahli, yaitu menurut Keraf, eksposisi adalah bentuk-bentuk wacana yang berusaha menguraikan hal tersebut mengenai pandangan atau pengetahuan pembaca. Eksposisi adalah bentuk wacana yang tujuan utamanya adalah memberi tahu dan memberi informasi mengenai suatu objek tertentu. Wacana jenis ini sama sekali tidak mempengaruhi atau merubah sikap dan pendapat pembacanya. Menurut Al-Ghaziyah, eksposisi menyatakan bahwa adalah tulisan yang tujuan utamanya mengklarifikasi, menjelaskan, mendidik, atau menurut sebuah masalah. Penulisan menyarankan untuk memberi informasi atau pemberian petunjuk kepada pembaca. Meskipun sedikit berbeda, kedua hal tersebut memiliki kesamaan yang terletak pada tujuan penulisan eksposisi. Menurut Nasucah, adalah dalam bentuk bukunya mengungkapkan paragraf eksposisi bertujuan menjelaskan, menambahkan informasi, mengajarkan, dan menjelaskan sesuatu tanpa disertai ajakan atau desakan agar pembaca menerima atau mengikuti. Paragraf eksposisi biasanya digunakan untuk menyajikan pengetahuan atau ilmu, definisi, pengertian, langkah-langkah suatu kegiatan, metode, cara, dan proses terjadinya sesuatu. Sedangkan menurut Des Daniel Ferreira, adalah teks eksposisi merupakan suatu teks yang ditunjukkan untuk menyampaikan informasi dari pengarang kepada pembaca terhadap kejadian atau masalah tertentu. Sedangkan menurut Makan, teks eksposisi merupakan teks bersifat faktual yang membuat sudut pandang tertentu secara logis. Adapun pengertian teks eksposisi menurut ahli kurikulum 2013 untuk mata pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan teks sebagai sarana pembelajaran. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa kurikulum 2013 untuk mata pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks. Pada jenjang SMP atau MTS, terdapat 4 jenis teks, yaitu 1. Teks observasi, kedua teks tanggapan deskriptif, ketiga teks eksposisi, 4 teks planmansi, 5 teks cerita pendek, 6 teks cerita moral, 7 teks ulasan, 8 teks diskusi, 9 teks cerita biografi, 10 teks eksemplum, 11 teks tanggapan kritis, 12 teks tantangan, dan 14 teks rekaman percobaan.
Baiklah, yang selanjutnya tujuan teks eksposisi. Yang dimana tujuan penulisan teks eksposisi ini merupakan untuk menjelaskan informasi atau pengetahuan dari penulis berdasarkan fakta yang sebenarnya, agar menambah wawasan pandangan pembaca. Yang ketiga, ciri-ciri teks eksposisi. Pertama, menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas, berbahasa sesuai ejaan atau baku. Yang kedua, informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya atau bersifat faktual. Yang ketiga, isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang keempat, teks eksposisi bersifat objektif atau sesuai kebenaran dan tidak memihak atau netral. Keempat, yaitu struktur teks eksposisi, yang dimana struktur teks ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama, pendahuluan atau tesis. Struktur pertama teks eksposisi yaitu pendahuluan atau tesis, yang dapat disebut sebagai bagian gagasan utama. Di bagian ini, penulis menyampaikan inti informasi atau pengetahuan yang akan disampaikan. Kedua, penjelasan atau argumen. Struktur kedua teks eksposisi yaitu penjelasan atau argumentasi. Di bagian isi, penulis menjabarkan latar belakang pemilihan gagasan utama berdasarkan fakta yang memperkuatnya. Ketiga, penegasan ulang atau simpulan. Struktur ketiga teks eksposisi yaitu penegasan ulang. Struktur ini merupakan struktur penutup teks eksposisi. Di bagian ini, penulis menulis kembali kesimpulan secara singkat dan jelas. Adapun gagasan atau ide. Gagasan biasanya merupakan komentar, penilaian, saran, dorongan, dan pembujukan. Gagasan inilah yang mendasari penulisan dalam menulis sebuah pemikiran. Yang kedua itu fakta. Fakta biasanya berupa kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta tidak harus berupa angka. Selanjutnya, pola penyusunan teks. Yang dimana dalam pola penyusunan teks eksposisi dapat disusun berdasarkan beberapa pola berikut ini. Yang pertama, pola deduktif. Teks eksposisi dengan pola penyusunan deduktif diawali dengan keterangan atau gagasan secara umum diawali teks atau paragraf awal, kemudian dijelaskan secara khusus di paragraf berikutnya. Kedua, pola induktif. Teks eksposisi dengan pola penyusunan induktif diawali dengan keterangan atau gagasan secara khusus, kemudian dilanjutkan dengan keterangan secara umum. Ketiga, pola perbandingan, yang dimana teks eksposisi yang disusun dengan pola perbandingan berarti informasi atau pengetahuan di dalamnya berdasarkan perbandingan tertentu. Yang keempat, pola ilustrasi. Teks eksposisi yang disusun dengan pola ilustrasi berarti informasi atau pengetahuan yang dijabarkan dengan cara memberikan ilustrasi. Hal ini dilakukan agar pembaca lebih mudah memahami informasi yang disampaikan. Adapun syarat untuk menulis teks eksposisi, yaitu karangan eksposisi bertujuan untuk memperluas pengetahuan pembaca. Tujuan tersebut dapat dicapai apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dimana Kerap menjelaskan bahwa satu, penulisan mengetahui sebab sedikitnya tentang subjeknya. Dengan demikian, penulis dapat mengembangkan pengetahuannya mengenai subjeknya untuk kemudian ditampilkan dalam tulisan. Yang kedua, penulis harus mampu menganalisis masalah yang ada dengan jelas dan konkret. Contoh teks eksposisi tentang lingkungan bahaya membuang sampah di sungai. Ada bagian tesis yang dimana di era globalisasi sekarang ini, kegiatan membuang sampah sembarangan seperti di sungai
seolah telah dijadikan sebagai hal yang lazim. Bahkan sejumlah orang yang membuang sampah sembarangan di kota makin bertambah. Hal tersebut membuat aliran sungai tersumbat dengan sampah-sampah tersebut sehingga pada saat hujan turun dengan intensitas yang terus-menerus membuat sungai meluap serta menimbulkan bencana banjir. Ada bagian argumentasi yang mana dari waktu ke waktu jumlah individu yang membuang sampah sembarangan terutama di sungai terus meningkat. Hal tersebut kesimpulan dari banyak pengamat. Manusia masih belum merasa kapok membuang sampah di sungai yang dapat membuat banjir, padahal korban dari bencana banjir itu sendiri tidak sedikit. Telah banyak korban luka-luka maupun meninggal dunia akibat banjir. Namun, hal tersebut masih belum cukup guna memberi kesadaran pada orang-orang yang masih saja membuang sampah sembarangan. Ada bagian penegasan ulang, yang dimana seharusnya jika sudah mengetahui efek tersebut, orang-orang akan sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi agar tidak merugikan diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan sekitar. Apabila tidak ada sampah di sungai, maka air sungai pun tak akan tersumbat, serta menjadikan banjir dapat diminimalisasi walaupun hujan deras terus-menerus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi teks eksposisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.